Selamat datang kembali di materi pengolahan sinyal digital. Pada kali ini kita akan membahas mengenai filtering, yaitu tipe dan karakteristik dari filter. Ini cukup sederhana, hanya konsep-konsep dari filtering itu. Jadi, kita mulai dari tipe filtering. Ada 4 buah tipe filtering. Misalkan kita ini sudah di domain frekuensi, kita memiliki sebuah sinyal input yang memiliki frekuensi pada rentang tertentu di sini. Anggap saja ini takinga, jadi bisa mengambil banyak sekali frekuensi gitu. Nah, untuk tipe yang pertama itu kita ingin menyaring atau meloloskan yang frekuensi rendahnya saja, atau ini disebut dengan low pass filter (LPF). Untuk yang akan disampaikan di sini itu hanya bentuk filter idealnya saja. Nanti akan dibahas bagaimana yang tidak idealnya. Lalu untuk yang daerah yang diloloskan ini kita sebut dengan pass band atau daerah yang diloloskan, sedangkan untuk yang dibuang atau tidak diloloskan ini kita sebut dengan stop band. Jadi nanti kalau sinyal yang kita miliki spektrumnya seperti ini, maka nanti daerah yang di frekuensi rendah itu diloloskan, diperbolehkan untuk ada, tapi kalau untuk yang di sini di stop atau dibuang, seperti itu. Lalu filter yang kedua itu adalah high pass filter. Ini bentuknya di depannya, itu jadi yang daerah low passnya itu kita buang, sedangkan yang di high passnya kita loloskan. Lalu ada yang disebut band pass filter. Ini membentuk pada daerah tertentu. Jadi di sini ditolak, ini diteruskan atau diperbolehkan lolos, yang ini ditolak. Dan yang kebalikannya itu band reject filter atau kita sebut dengan notch filter juga. Ini ini diperbolehkan, ini ditolak, dan ini diperbolehkan. Maksud dari band reject ini biasanya kita punya daerah yang sangat sempit dari frekuensi yang ingin kita buang, itu nanti bentuk filternya seperti ini. Tapi nyatanya bentuk dari filter ini tidak mungkin dibuat ideal, tapi biasanya itu akan lebih halus seperti ini. Jadi nanti posisi frekuensi cut-nya atau frekuensi potongnya itu akan bergeser, dan juga ini tidak sekasar yang sebelumnya, tapi ada kelengkungan. Seperti itu. Ini untuk yang band pass filter, yang ini band reject. Ya. Kita juga bisa melihat respon frekuensi dari skala desibel. Biasanya untuk audio itu lebih menyukai di skala desibel, nanti si sinyalnya itu akan logaritmik, jadi skalanya logaritmik nantinya. Seperti itu. Dan untuk spesifikasi filter, filter yang sebenarnya itu nanti akan bentuknya mungkin ada ripple-nya. Lalu ini daerah pemotongannya, dan ada ripple-nya lagi. Seperti ini. Nah, untuk yang ripple yang paling di atas ini kita sebut dengan pass band ripple. Nanti misalkan ini awalnya dari 1,0 itu nanti ripple-nya itu sejauh plus delta ripple dan minus delta ripple-nya. Ini P itu pas. Lalu untuk yang stop band ripple, ini dari 0 ditambahkan delta S atau stop. Lalu frekuensinya juga ada, karena dia melebar, maka ada yang disebut dengan lebar transisi. Ada frekuensi pasnya dan frekuensi stopnya. Gitu. Seperti itu. Untuk yang high pass filter sama juga. Yang membedakan itu posisi stop dan pasnya itu berubah. Dan sedangkan untuk lebar transisi ini masih sama. Untuk yang band pass filter, ini yang membedakan itu stopnya sekarang ada 2. Stop yang pertama dan stop yang kedua, sehingga nanti ada delta S1 dan delta S2. Dengan ripple mungkin berbeda antara stop band 1 dan stop band 2 ukurannya.
Sedangkan untuk passband ripple-nya ini mirip dengan yang low pass dan high pass yang sebelumnya. Dan juga lebar transisinya karena ada dua, maka ada juga frekuensi cut stopnya, itu ada yang pertama dan passnya yang pertama, ada pass yang kedua dan stop yang kedua, seperti itu. Nah, untuk beberapa contoh filter yang banyak juga digunakan, tapi ini lebih mendekati ke filter analog, itu adalah ini hanya untuk memperlihatkan gambaran bentuk dari filter. Yang pertama itu Butterworth. Ini tidak ada filternya, tapi di sini pelebarannya cukup ya, untuk stop dan passnya itu cukup lambat. Ini bisa ditingkatkan dengan ordernya nantinya. Lalu yang kedua itu Shabby Chef. Shabby Chef ini yang ada ripple di frekuensi rendahnya, tapi tidak ada ripple di frekuensi tingginya. Untuk Shabby Chef 2 itu tidak ada ripple di frekuensi rendahnya, tapi ada ripple di frekuensi tingginya. Sedangkan elliptic ini ada dua-duanya ada ripple-nya. Di frekuensi rendah dan di frekuensi tingginya ada ripple-nya. Yang jadi pertanyaan itu adalah, karena kita berhubungan dengan digital, kenapa tidak kita gunakan filter ideal saja gitu. Kalau seperti ini kan agak rumit gitu bentuknya juga. Jadi yang terloloskannya itu nanti dan terhambatnya itu tidak semuanya gitu. Nah, sebetulnya pertanyaan itu bagus, tapi hanya saja masalahnya adalah ideal itu, filter ideal itu hanya baik secara matematik. Tapi kalau misalkan kita punya sebuah sumber suara, gitu, kalau kita filter secara ideal itu nanti akan menghasilkan suara-suara yang tidak diinginkan, bukan suara misteri, tapi akibat pemotongan yang terlalu cepat itu akan menyebabkan informasinya itu seakan-akan ada hal yang baru, padahal bukan gitu. Jadi tidak digunakan filter ideal dalam nyatanya gitu. Untuk video kali ini cukup sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.